warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Nilaiku dimanapun Anda berada. Dan sekali kita bisa ketemuan lagi di Halo Nilaiku. Dan spesial sekali, kalau saat sekarang Sedana Habib dan juga Yana Ilma Edian. Ya, hari ini kita jalan-jalan ke Sukabumi dan sekarang kita mau mengintip nih usaha pariwisata yang sekarang dikelola oleh Kang Asep Hidayat dan teman-temannya, yaitu Pung Wisata Hanjeli, dan di sana sedang proses dalam pembukaan museum juga. Halo Kang, apa kabar? Halo, apa kabar? Siap? Ya. Alhamdulillah baik ya Kang ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Yang penting sehat dalam kondisi seperti ini, dan nampaknya memang Kang Asep sehat, tinggal pisan, megar dah di siap sekarang. Baik, Kang Asep ini salah satu aktivis ataupun pegiat wisata yang memang sudah lama banget terjun di bidangnya, kemudian akhirnya juga mengembangkan usaha yang ada korelasinya dengan kuliner, dunia kuliner, kemudian apa sih oleh-oleh dari Sukabumi yang bisa dibawa ke luar daerah gitu kan. Satu hal yang unik, orang nggak kenal terlalu banyak tentang oatmeal, atau misalnya di bahasa Sunda kenmah, atau di bahasa Jakarta kenmah, itu jali-jali, atau hanjeli, seperti itu. Iya. Nanti kita bicara tentang hanjeli ini ya, tapi kita dengar dulu sepak terjang Kang Asep Hidayat ini seperti apa. Oke Kang, silakan. Ini bareng-bareng sama salah satu aktivis penggerak UMK di Kabupaten Sukabumi. Kemudian ya juga salah satu aktivis di bidang pariwisata, dan sepak terjangnya di Sukabumi ini luar biasa gitu ya. Karena kalau saya lihat sih banyak kabar yang beredar seliweran di sosial media, dan juga Kang Asep ini namanya Kang Asep Hidayat. Dia salah satu orang yang juga dulu pernah mendapatkan predikat Sukabumi Heroes. Di tahun berapa tuh Kang Asep ya? Saya dapat sekitar tahun 2016 kalau tidak salah. Awal mula ceritanya 2016 gimana tuh, ya? Kang? Halo? Ya, awal mula ceritanya gimana tuh Kang? Bisa dapat predikat Sukabumi Heroes itu? Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tahun 2010 sebetulnya gini ceritanya. Saya harus jelaskan secara detail dulu dari awal biar tidak terputus-putus. Saya salah satu mantan buruh migran. Kebetulan saya dulu kerja di Saudi. Saya bekerja di bidang kaligrafi. Dulu memang ada beasiswa kerja di luar. Alhamdulillah gratis keberangkatan, dan alhamdulillah 2 tahun selesai. 2009 saya pulang ke Indonesia. Kebetulan ada rezeki ya di sana. Kami coba explore. Jadi biasanya kalau anak-anak muda belum menikah itu masih bingung mau ngapain. Tapi saya memang dari sempat pulang itu ada uang lebih itu saya coba untuk explore Sukabumi. Nah dari explore Sukabumi itu selama 1 tahun lebih, kalau tidak salah saya coba cari apa nih yang sekira-kiranya Sukabumi bisa kita angkat. Nah dari situ saya buatlah namanya grup, dulu namanya Objek Wisata Sukabumi. Dari tahun 2010 kan selama saya setahun itu kan banyak foto-foto ya, dokumentasi. Nah daripada dokumentasi ini mubazir, hanya disimpan saja di flash disk atau di beberapa ini di hard disk, saya coba explore, saya coba share ke teman-teman. Nah grup itu saya buat sekitar tahun 2010. Dari situ ada mungkin dulu tidak banyak yang kenal ya, beberapa lokasi wisata juga. Nah saya coba share, saya coba kenalkan, alhamdulillah responnya luar biasa. Nah 2012 saya coba rubah namanya, karena memang kalau secara keyword seek engine ini agak kurang mengena nih pakai nama Objek Wisata Sukabumi. Jadi itu pasti secara itunya paling bawah gitu. Tapi ketika kita coba namanya dirubah jadi Wisata Alam Sukabumi, nah dari situ mulai, dari awalnya cuman berapa orang, sekarang alhamdulillah sekitar, kalau tahun ini terakhir sekitar 192.000 dah, hampir mendekati ke 200.000 anggota. Anggotanya juga beragam dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri juga. Nah dari sana saya coba angkat beberapa daerah. Dari setiap 1 minggu otomatis saya selalu cari spot baru. Nah dari spot baru ini saya share, alhamdulillah
banyak orang yang akhirnya mengenal Sukabumi dari grup yang kita bangun ini. Nah, alhamdulillah dari situ sebetulnya ini memang mandiri, alhamdulillahnya gitu. Saya bertemu dengan teman-teman yang lain yang sama-sama satu jiwa mempromosikan Kabupaten Sukabumi. Saya juga ada I Love Sukabumi, ada Explore Sukabumi, ada Sukabumi Facebook, bahkan ada yang lain-lainnya gitu juga. Nah, dari situ kita coba yuk, apa nih yang sekira-kira Sukabumi bisa kita angkat. Ya satunya dengan konsep pariwisata ini gitu. Saya coba angkat dari mulai pantai, goa, termasuk air terjun. Kebetulan karena saya juga penikmat air terjun, alhamdulillah banyak tempat-tempat yang baru yang kita promosikan, banyak yang viral juga gitu. Nah, kalau saya pecinta chai kopi, Kang. Jadi tahun 2010 itu selain ngangkat wisata Sukabumi, kami juga coba ngangkat potensi lokal. Karena dari ekspedisi setahun itu saya nyari apa nih kira-kira yang bisa kita angkat secara potensi. Saya juga sebetulnya memetakan beberapa wilayah juga ya. Di Kabupaten Sukabumi kan ada 47 kecamatan dengan kalau tidak salah ada 386 desa gitu. Nah, saya ambil contoh dari beberapa kecamatan saja. Kayak Bantar Gadung itu kan kaya akan pindang, kaya akan dengan ikan-ikan yang hari ini dikirim ke Bogor kemana, itu juga kan awalnya dari Bantar Gadung. Lebih ke pantai ya, Kang? Kalau di daerah itu lebih ke pantainya ya, hasil laut gitu kan? Oh, bukan. Ini agak dari pantai itu sekitar 40 sampai 50 kiloan. Tapi memang itu jadi sentra pindang luar biasa. Termasuk juga Kota Pelabuhan Ratu juga penghasil ikan cuek, termasuk cai cuek juga. Terus di Cisolok ada gula aren di wilayah. Jadi, nah, saya kebetulan 2010 itu sempat menikmati Hanjeli. Nah, dari situ saya alhamdulillah saya riset juga tuh, apa ini Hanjeli, kok enak juga gitu kan. Nah, dari situ saya mulai riset. Kebetulan 2010 itu saya cari di Google, cari di apa, ketemulah beberapa jurnal. Nah, jurnal ini yang mengantarkan saya tertarik dengan begitu luar biasa. Saya dapat beberapa referensi dari Unpad, dari Prof. Tati Nurmala. Nah, dari situ 2012 saya mulai meng-create, ini nggak mungkin buat bubur saja. Saya bilang, yuk kita coba jadikan berasnya, kita packing jadi olahan berasnya, ternyata banyak yang suka. Nah, dari situ kita ikut pameran, ikut ini sampai detik ini, alhamdulillah. Jadi rasa-rasanya mungkin untuk yang mengembangkan hanya di Kabupaten Sukabumi mungkin baru sedikit ya. Saya pribadi mungkin kayaknya untuk sampai saat ini. Iya, karena pas dapat kabar dari Kang Danang mengenai Kang Asep ini bergerak membuat usaha dari yang tanaman yang memang saya sendiri pun taunya itu hanya di semak-semak, Kang, jujur. Jadi pas ngeliat, nah ini kan jeli-jeli yang biasanya, dan kalau yang bijinya itu dipakai kalau nggak untuk mainan anak-anak untuk jadi gelang-gelangan atau itu aja. Jadi belum terpikir kalau ini bisa dijadikan berpotensi besar ya untuk bidang usaha sendiri seperti itu. Dulu kita dan Mbak yang lainnya, mungkin yang lainnya teman-teman pasti nganggapnya Hanjeli itu gulma, Mbak. Gulma itu kayak hama, kayak ilalang gitu ya. Tapi setelah diteliti, setelah kita coba konsultasi dengan beberapa akademisi, bahkan proteinnya saja 2 kali lipat daripada beras. Beras kan cuma 8,8%. Hanjeli itu bisa mencapai 14,1%, Mbak. Itu penelitian dari Pak Parto Marjono tahun 96 kalau tidak salah. Dan itu jelas proteinnya dan rendah karbo ya, termasuk juga gluten free. Jadi bagus bagi yang mau diet, bagi yang mau mencari pangan, ya Hanjeli salah satu solusinya. Nah, yang terakhir yang banyak juga manfaatnya, termasuk untuk anak-anak yang stunting. Hari ini pemerintah sedang menggalakkan
ya stunting ya, apa gizi buruk gitu, Iya, betul-betul. tentunya tidak harus menggunakan beras atau nasi, ya sudah mulai beralih ke pangan-pangan lokal yang memang hari ini. Nah, dulu saya ngangkat Hanjeli itu bukan karena pure bisnis, Mbak, Hmm. tapi memang, nah dari penelitian itu saya cari di mana saja sih Hanjeli itu. Oh, ternyata Hanjeli sudah statusnya sih hampir punah. Kalau Oh, punah iya. belum, tapi memang coba aja dicek hari ini Hanjeli ada di daerah mana saja juga tidak Udah jarang sih ya, Kang. jarang. Karena saya juga nemu itu tuh kayak di dekat sawah, yang benar-benar memang jarang untuk, ya jarang, bukan di pinggiran jalan, tapi memang benar-benar kita harus spesifik datang ke tempat yang memang rimbun gitu, dan itu pasti ada. Ya. Nah, jadi Hanjeli sendiri tadi sangat-sangat jarang, Mbak. Makanya kami punya niatan awalnya lebih kepada konservasi pelestarian. Tapi pelestarian yang terpadu gitu. Artinya kawasan ini tidak hanya mengenalkan Hanjeli saja menjadi UMKM, tapi akhirnya kami create menjadi edukasi wisata. Nah, karena gini, dari awal kami mencoba mengkonservasi. Kalau mengkonservasi itu kan perlu dana juga, perlu nominal yang lumayan besar juga gitu ya, anggaran gitu. Makanya kami coba alihkan, diversifikasi menjadi olahan. Nah, olahan ini bagian dari UMKM yang saya gerakan gitu. Oh, ternyata nggak cukup nih kalau bicara tentang konservasi. Ya kita juga kalau mau bicara konservasi otomatis perlu ada dana-dana yang lebih juga. Nah, supaya mengatur itu makanya kita coba menjadikan UMKM. Ada yang dibuat jadi rengginang, berasnya, tepungnya, dodolnya, sama yang lain. Ternyata setelah saya pelajari dan saya jalani, ini manfaatnya tidak begitu banyak orang yang kami rasakan hari ini. Hanya sedikit saja. Nah, setelah konsep edukasi wisata kami terapkan, ini ternyata impact-nya luar biasa besar. Kenapa? Karena ketika ada wisatawan yang datang ke kampung kami, itu yang merasakan bukan saya saja. Kalau UMKM mungkin saya cukup saja warga yang mengerjakan, kita buat olahan, selesai. Orang beli produk kita. Tapi ketika konsep ini saya rubah menjadi konsep edukasi wisata, saya sekarang nyebutnya Kampung Wisata Hanjeli ya, atau mungkin lebih dikenal dengan Desa Wisata Hanjeli. Nah, ada banyak orang yang berperan. Contoh, ada ibu-ibu yang kami ajak berkolaborasi. Contoh tadi itu kan perlu ada guide, perlu ada pemandu. Nah, akhirnya kami coba ajak pemandu. Ada beberapa mantan-mantan buruh migran yang saya ajak berkolaborasi. Akhirnya dia jadi pemandu. Ada yang juga jadi tukang masak, jadi chefnya. Ada juga yang mengolah aksesoris Hanjeli. Jadi ada banyak orang, impact-nya terasa banget gitu. Apalagi kalau misalkan ada tamu. Contoh misalkan ada sekitar 100 orang tamu ke sini. Itu yang mengerjakan ternyata nggak cukup 1 orang 2 orang. Ada yang bagian masak, yang bermasak aja sampai 5 orang. Ada yang jadi guide, pemandu nggak cukup 1 orang, ternyata ada sampai 4 orang. Ada yang bagian tim dokumentasi, ada juga tim yang bagian parkir, yang lainnya. Jadi ternyata semuanya dikerahkan ya. Pada akhirnya ketika ada tamu dengan jumlah yang banyak, itu bukan saya saja yang merasakan, ternyata banyak orang yang bisa merasakannya. Dampaknya luar biasa. Bayangkan kalau misalkan saya bikin paket wisata, tamunya misalkan lebih dari, kayak contoh lah, ada SMA, SMP 1 Cibitung, Surade, itu kunjungan sampai 300 orang. Paketnya sekitar 25.000 lah, atau kemarin sih sekitar 20-an. Jadi 6 juta, Mbak. Satu kali kunjungan itu cuma dari jam 9 sampai jam 2 siang. Nah, apa saja yang mereka lakukan? Pertama, mereka mengenalkan apa itu Hanjeli. Jadi, Mbak, yang tadi Mbak bilang, Hanjeli itu kayak apa, buat manik-manik ya, buat pelor, buat kalau di Sunda mah bebedilan. Ya, ternyata bukan itu saja, Mbak. Ternyata ada jenis lainnya, ada varietas lainnya. Ada Hanjeli ketan, ada Hanjeli batok, ada Hanjeli batu. Jadi jumlahnya banyak. Apa yang Mbak kemarin kenal itu mungkin salah satunya, yaitu Hanjeli batu yang dibuat untuk aksesoris. Nah, kami juga buat juga aksesoris. Nah, adapun untuk yang dibuat olahan itu banyak, ada ketan dan batok. Nah, dari ketan dan batok ini kami coba jelaskan kepada wisatawan, ini loh Hanjeli ketan,
kegiatan itu, ini loh pohonnya seperti apa. Nah, si wisatawan ini mengikuti Mbak kegiatan aktivitas itu. Mereka juga ikut ke ladang, ikut panen juga. Nah, dari situ kami ajak bagaimana sih cara mengolah hanjeli ini. Nah, kami juga siapkan ada lisungnya di sana, numbuk pakai lisung. Bayangkan dulu ketika ada acara hajatan di kampung kami, misalkan, itu kan nggak cukup 10 kilo sampai 20 kilo, bahkan 50 kilo. Bayangkan dulu nggak ada mesin penggiling, Mbak. Nah, itu semuanya ditumbuk. Nah, saya coba hari ini diaplikasikan kepada mereka. Saya coba ini, ayo sekarang tumbuk 2 liter saja atau 3 liter. Oh, Pak capek ya, ternyata lumayan juga. Nah, ini sebagian dari pelajaran kepada mereka, kepada mahasiswa atau siswa yang hari ini kita coba ajarkan. Ini loh, nenek moyang kita dulu kalau mau menumbuk hanjeli itu dengan jumlah di atas 20 kilo lebih, itu ya terus tiap hari gantian. Nah, mereka tahu akhirnya ada nilai lebihnya dari situ. Nah, dari situ bagaimana sih cara napinya dinampah? Ternyata bagi orang-orang kota ini sesuatu yang unik. Menarik ya, hiburan juga. Nah, Kang Asep Hidayat luar biasa. Sejak pertemuan kita di tahun 2016 baru ketemu lagi sekarang ya. Ini nampaknya dari fisik ini lebih terlihat gemukan sedikit gitu, atau memang sangat gemuk. Makmur Pak, lebih sehat. Lebih sehat. Mungkin karena hanjeli juga yang dikonsumsi sebagai pegiat hanjeli. Apakah Kang Asep Hidayat ini juga mengkonsumsi hanjeli everyday, Kang? Iya, atau nasi, maksudnya masih nasi, atau memang karena itu lebih sehat dan proteinnya lebih tinggi, jadi mengajak keluarga atau tetangga terdekat, ayo kita mending pindah ke hanjeli aja deh gitu. Saya sampai detik ini konsumsi hanjeli Mbak, tapi memang random ya, artinya seminggu 2 kali itu pasti saya makan hanjeli. Saya badan agak besar ini. Dikumpulkan Kang, di Bahem. Di Bahem tuh apa? Dibuat bubur. Itu udah jadi ritual kita sih Kang hari ini. Tapi saya agak badan meral ini dulu. Kalau saya, nah cerita yang dari Mata Holang itu Kang, saya dapat penghargaan itu ya. Itu kan saya setiap minggu saya coba keliling ke beberapa tempat. Saya balik lagi ke wisata ya sebelum ke hanjeli. Jadi bukan setelah dapat penghargaan, sebelum dapat penghargaan saya keliling. Dulu saya ngambil foto beberapa lokasi curug atau yang lainnya. Cuman kan hari ini orang datang ke beberapa objek, tapi objeknya akhirnya berantakan, akhirnya objeknya sampah di mana-mana. Akhirnya polanya dirubah. Saya akhirnya coba menggandeng, mengajak beberapa masyarakat lokal. Kalau dulu kalau saya datang cuman foto-foto saja, tapi kalau tahun 2015 ke sini saya udah mulai rubah pola. Ada nggak pengurusnya? Ada nggak para pegiatnya di lapangan? Oh ternyata kalau ada saya ajak ngobrol, itu sampai 1 jam, bahkan saya pernah sampai semalaman, bahkan seharian di sana. Saya ajak ngobrol. Ini loh Kang cara-cara yang paling mudah. Jadi wisata ini wisata yang harus jadi wisata yang berkelanjutan, bukan wisata yang sehari tahun. Nah itu jadi sustainability-nya itu harus dijaga ya, karena memang kesadaran masyarakat Indonesia dalam berwisata terutama di wilayah domestik gitu ya. Kadang-kadang juga ini butuh perhatian yang lebih khusus, makanya harus ada pengurus dan lain-lain seperti itu. Nah, enaknya ngobrol sama Kang Asep Hidayat ini, sahabat nilaiku, itu seru. Ditanya sekali aja dia pasti mengeluarkan banyak paragraf karena memang pengalaman banyak sekali kayaknya pengalamannya Pak. Pengalamannya banyak sekali. Kemudian lagi sempat juga ketemu sama Bapak Menteri Pertaniannya. Kemarin apa yang disampaikan Kang saat ketemu sama Mentan Kang? Itu tahun 2020 Kang. Saya diundang sama itu setelah saya diundang sama Kick Andy Kang. Nah, seru banget. Oh iya, sama Kick Andy ya. Setelahnya ya waktu itu ya. Hah? Setelah Kick Andy ya kalau nggak salah ya. Ya, setelah Kick Andy, alhamdulillah dari Kementerian Pertanian bidang humas datang ke sini. Mereka mengambil gambar profil kami hanjeli, termasuk apa saja yang dilakukan di sini. Karena kami memang konsepnya kan berbasis kerja, terus konsepnya sustainable development ya, artinya pemberdayaan yang berkelanjutan terhadap masyarakat lokal. Artinya kami di sini memang concern terhadap buruh migran. Ada beberapa, karena saya juga mantan buruh migran, saya juga ajak ibu-ibu mantan buruh migran itu.
Nah, dari situ tahun 2000 tanggal 19 2020 itu saya diundang sama Kementerian Pertanian. Alhamdulillah diberikan apresiasi mungkin ya. Mungkin termasuk di Indonesia mungkin ada sih teman-teman juga yang dari Jawa Barat juga, yang lainnya di Sumedang. Cuman mungkin bedanya kami di Waluran, di Sukabumi ini, konsep Hanjelinya unik dan memang kami berbasis pariwisata. Jadi kalau bahasa simpelnya, Hanjeli yang dipariwisatakan. Jadi bukan hanya UMKM saja gitu. Jadi nggak mandek berhenti sampai ke ya udah menghasilkan sesuatu pundi-pundi rupiah, tapi memang mengedukasi juga kepada masyarakat bahwa ada loh Hanjeli dan manfaatnya tuh sangat banyak sekali gitu ya, Kang. Ya, alhamdulillah. Dengar-dengar Hanjeli ini sebagai salah satu bahan dasar untuk oatmeal kalau salah ya. Oatmeal ya. Betul, oatmeal juga sama kayak Hanjeli. Produknya dari Kang Asep ya? Oatmealnya? Bukan. Secara keseluruhan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai negara, ya. Seperti itu. Nah, tapi Kang Asep, kembali ke soal Hanjeli, salah satu tanaman pangan yang sebetulnya diketahui mungkin sudah sejak dari lama ya nenek moyang kita tahu itu, cuman masyarakat Indonesia kan debennya ini sesuatu yang lebih modern gitu ya. Akhirnya suka panganan dari terigu atau apa. Iya. Sebetulnya kita ya yang berbahan dasar sumber daya alam kita yang melimpah ini yang sebetulnya masih bisa digali, dan akhirnya sekarang kok sepertinya jadi sebuah sumber bahan pangan baru gitu, Kang. Padahal mungkin ceritanya gimana nih, Kang, tentang Hanjeli ini, Kang? Sekir saja sejarahnya gimana? Hanjeli ini sebetulnya kalau saya baca dari literatur yang saya coba pahami, ini sudah ada sekitar 2000 tahun yang lalu, Kang, dari dataran Cina ya. Bahkan 4000 tahun yang lalu Hanjeli sudah ada dikembangkan di India. Jadi sebetulnya Hanjeli ini sudah lama. Bahkan di Cina ini namanya gandum mutiara Cina. Kenapa sampai detik ini? Jadi dulu zaman mungkin saya juga baca-baca ini di literatur, Hanjeli ini termasuk pangan yang dikonsumsi oleh para bangsawan. Kalau bahasa kami mungkin dulu ya kaisarnya mungkin para bangsawan itu. Jadi moyang orang-orang China, India itu termasuk mereka yang mengkonsumsi Hanjeli ini, Kang. Nah, makanya sebutlah gandum mutiara Cina. Mutiara bahkan dulu di Timur Tengah namanya damu ayub. Damu ayub itu ya makanan yang memang dikonsumsi untuk para raja mungkin gitu ya. Kalau di Cina ya para dinasti lah dulu ya. Nah, makanya sampai detik ini, Kang, konsumen saya 70% itu orang-orang Chinese, Kang. Ini yang jarang saya sebutkan ke beberapa ini ya. Saya hari ini kalau ngejual Hanjeli itu lebih banyak pembelinya dari China, Kang. Tapi maksudnya etnis Tionghoa ya. Dari Tionghoa mungkin karena dari Tangerang atau Pontianak. Tapi kebanyakannya dari Jakarta. Jadi artinya mereka juga menghargai nenek moyang mereka justru karena mereka tahu gitu manfaat Hanjeli itu sangat luar biasa. Gitu. Di Indonesia ada banyak. Prospeknya cukup bagus, Kang, di Indonesia ini untuk konsumsi Hanjeli ini. Sangat bagus, Kang. Nah justru kan gini, kenapa Hanjeli ini tenggelam sampai tidak ada yang membudidayakan, sangat jarang. Betul. Karena lama proses tanamnya, Kang. Dan ini juga PR yang terbesar kita. Justru kami di sini, makanya hari ini saya buat namanya Yayasan Rumah Hanjeli Indonesia ini akan lebih mengakomodir ada berapa jumlah sih jenis Hanjeli di seluruh dunia. Saya kebetulan juga mengumpulkan beberapa jenis dari seluruh Indonesia, termasuk varietas yang lumayan banyak itu ada di kami di sini. Kayak Hanjeli ketan. Hanjeli ketan itu ada 2 jenis, bahkan 3. Ada yang warna coklat muda, ada yang warna coklat tua, sama warna ungu. Ini yang bisa dikonsumsi saja ini ada 3 jenis. Belum yang Hanjeli batok. Hanjeli batok juga sama jenisnya. Termasuk Hanjeli batu itu ada 2, ada yang putih sama ada yang warna hitam. Jadi kami coba mengumpulkan untuk apa? Untuk
deteksi ada berapa sih jumlahnya, terus apa saja, apa perbedaan mungkin dari tekstur, dari warna, dari yang lainnya. Nah, ini makanya kami hari ini sedang membuat museum Hanjeli. Nah, Oh. untuk apa? Itu untuk kebetulan ini dalam tahap penyelesaian museumnya. Jadi ntar Mbak kalau mau datang ke sini bisa melihat, oh ini loh alat untuk panennya, alat untuk misalkan Betul. numbuknya, alat untuk, jadi proses-proses dari awalnya sampai dari A sampai Z-nya akan kami Ada. coba tampilkan gitu. Nah ini Budidayanya ini sekarang berapa luas, Kang, yang sudah digarap di Sukabumi ini? Dan berapa jenis tuh, Kang, jumlahnya? kalau untuk yang konsumsi kayak Hanjeli ketan sebetulnya kita sudah mulai beda kecamatan, Kang. Kayak saya di Waluran, termasuk kan hari ini saya juga nampung juga beberapa Hanjeli yang ada dari luar ya. Mudah-mudahan doakan saja kalau memang buyer kita juga sukses nih, mudah-mudahan di angka 20 sampai 50 ton lah, mudah-mudahan bisa kita serap yang ada di seluruh Sukabumi saja gitu. Tapi kalau untuk hari ini kami kalau yang di gudang saya secara pribadi itu antara sampai 5 ton, targetnya sih sampai 10 ton dulu untuk tahun ini gitu. Tapi sih kayaknya akan lebih gitu. Mudah-mudahan. Jadi sudah jadi beras, Kang, ya? Sudah jadi beras. Kalau jadi beras kisaran antara 5 tonan. Karena kami dulu sebelum pandemi, Kang, kami setiap bulan itu mengirim di angka 5 kintal sampai 1 ton per bulannya. Cuman karena pandemi ini ternyata kerasa juga. Dikira saya nggak ada efek gitu, nggak ada ininya gitu. Ternyata karena kan beberapa toko-toko yang ada di Jakarta juga kan tutup. Betul, karena PPKM, betul. karena PSBB lah dulu ya. Akhirnya kami juga tidak bisa. Terus kalaupun mau kita kirim, distribusinya juga agak repot juga kan gitu. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai normal lagi. Sekarang sudah mulai bisa ya minimal 1 bulan bisa dikirim di angka 3 sampai 4 kintalan. Tapi ya ini kami juga sedang mencari buyer dari luar negeri karena target saya juga bukan hanya untuk dikenal di Indonesia saja, tapi memang kita sebetulnya targetnya tahun 2025 untuk ekspor. Tapi kalau memang sekarang sudah kita bisa ekspor, kenapa tidak gitu? Ya. Nah, kalau misalnya di luar negeri adalah pasar yang paling besar untuk Hanjeli ini, orang Indonesia memang sukanya sama beras, ya biarin aja kita makan beras gitu ya. Walaupun misalnya ada sumber pangan baru yang karena gini kan, kalau di luar negeri ternyata yang membeli itu orang-orang yang setidaknya sudah paham tentang kesehatan. Betul. Jadi Hanjeli itu akhirnya diidentik dengan food medicine. Hari ini sebagai penawar obat, karena Hanjeli saja sebagai mencegah kanker, termasuk yang diet, termasuk yang lain, karena juga konsumsi kan gluten free ya, nggak ada gulanya. Coba aja kalau makan Hanjeli itu, kalau diliwet atau misalkan dibuat nasi saja, itu nggak lengket, dia bear. Oh, agak perah gitu ya. Bahasa Indonesianya? Perah ya. Perah. Ya. Jadi jangan bangga juga kalau makan nasi pulen. Justru nasi pulen itu sejujurnya banyak gulanya. Kadang-kadang kita mah bangga, ini isinya pulen, padahal mah itu teh gula hungkul. Ya, tapi kan yang penting sehat lah, karena memang masyarakat Indonesia kan terbiasa dengan beras seperti itu. Kalaupun mungkin misalnya besok lusa kita menjadi negara ataupun di Sukabumi lah, contohnya salah satu daerah yang bisa mengembangkan atau membudayakan Hanjeli ini dengan baik, ya kan? Mudah-mudahan jadi sentra Hanjeli yang bisa mengekspor keluar kan. Amin. Seperti itu, kan? Ini target saya, Kang. Target saya yang memang dulu saya coba bermimpi, dan mimpi ini saya coba aktualisasikan, saya tulis. Nah, dari itu saya coba action. Dari action itu saya coba langsung, dan ternyata dulu mungkin saya ngangkat Hanjeli, orang tidak ada yang percaya. Mungkin ada beberapa orang yang nyangka, wah ini mustahil, wah ini hanya mimpi saja. Tapi alhamdulillah semua juga hari ini bisa terjawab dengan jelas. Mungkin Kang Danang salah satu saksi saya bagaimana saya berproses dari paling bawah, terutama di pariwisata, sampai Hanjeli juga hari ini. Mungkin Kang Danang berteman dengan saya di Facebook, tahu betul bagaimana perjuangannya dari nol sampai sampai detik ini gitu. Jadi saya belajar karena gini,
saya berproses, saya belajar berproses secara alamiah. Artinya saya bukan tipe yang orang hari ini secara instan gitu. Betul. Karena apa? Saya kalau belajar secara instan itu ada risiko. Resikonya kalau Apa dalam juga? bahasa Sunda mah ruhnya itu tidak akan terasa, Mbak. Ruh untuk menggerakkan, contoh. Saya hari ini saya menggerakkan Kampung Hanjeli ini kan murni mandiri. Nah, kenapa mandiri? Saya coba mandiri dulu biar tahu kelemahannya di mana sih kalau kita mandiri. Tapi saya coba juga pakai konsep namanya Best Partnership Program berbasis kemitraan. Artinya saya dulu tidak banyak meminta kepada pemerintah harus dibantu ini. Enggak. Pas pertama saya bangun konsep ini, tapi saya coba dengan konsep kolaborasi. Ada nih teman dari, contoh misalkan, saya butuh polybag untuk tanam depan rumah. Saya kan nggak punya uang, Mbak. Tapi dari mana sih saya dapat uangnya? Nah, saya coba ajak teman-teman yang aware. Ada orang-orang yang mau kami ajak kolaborasi. Contoh, kayak Tuh Jampang. Tuh Jampang ini kan brand lokal yang hari ini punya nilai tinggi yang luar biasa. Beliau kan juga ada, kebetulan teman saya, Kang, bantu saya dong beliin polybag. Alhamdulillah beliau kasih ke kami polybag 1000 polybag dan kami coba tanam depan rumah warga atau di sistem polybag. Nah, pola-pola kemitraan ini contoh kayak ada logo Hanjeli. Ya? Ada logo Hanjeli. Mbak, kalau Mbak bikin logo berapa sih? Sengaja kepada orang-orang yang profesional. Ya, agak mahal ya. Di angka 1 sampai 3 juta mungkin ya. Ya, bisa seperti itu. Saya ngajak orang yang profesional, namanya Kang Irdrat. Beliau salah satu yang membuat logo seluruh, dia kan sering main juga di 99 ya, desain. Nah, saya ajak, Kang, yuk bikin buat Desa Wisata Hanjeli logo ini. Bayangin saya gratis, Mbak. Saya nggak pernah diminta bayaran seperak pun. Tapi prosesnya itu panjang. Tidak hari ini saya datang kepada beliau, langsung Kang, dikasih, langsung dibuatin. Enggak. Itu hampir 2 sampai 3 bulan saya diplomasi atau negosiasinya. Dan alhamdulillah selesai dibuat dan dengan logo yang unik yang ini. Kalau saya buat mungkin diangkat 3 jutaan. Tapi kan bagaimana kita melakukan pemberdayaan dengan konsep zero rupiah. Nah, konsep zero rupiah ini yang membawa saya masuk finalis Anugerah Inovasi Jawa Barat. Karena gini Mbak, saya kenapa perlu terang-terangan hari ini depan Mbak di Halo Nilaiku. Sebetulnya ini jarang banget saya sering. Mbak kalau melakukan pemberdayaan, kalau nggak ada uang agak susah, Mbak. Betul nggak? Kalau nggak mungkin Mbak nyari proposal, nyari sponsor. Betul, sponsor ya. Tapi saya dari awal sudah terbiasa tanpa sponsor, tanpa misalkan tadi anggaran dari pemerintah. Tapi ya ternyata apa yang kita lakukan hari ini, kebaikan itu banyak orang-orang yang support kita. Kang Asep tenang, apa yang Asep butuhkan kita bantu. Hari ini saya juga termasuk lahan yang depan rumah saya ketemu dengan orang-orang yang super baik banget. Dan dia coba, nih Kang Asep, nih tanah coba dikelola 1 hektar. Alhamdulillah Mbak. Ini depan rumah saya ada 1 hektar lahan. Itu ke depan akan jadi lahan edukasi Hanjeli Mbak. Ada pinusnya juga, ada, pokoknya ini akan multi kegiatan di sana. Dan alhamdulillah ternyata setiap kebaikan yang kita lakukan hari ini ada juga balasan yang luar biasa juga. Gitu. Oke, dan itu yang hari ini saya prinsipnya jadi gimana Kang? Dari apa yang diceritakan sama Kang Asep barusan tentang sepak terjang yang tentunya kalau saya mengikuti dari yang kita tahu di tahun 2016 itu, ini orang apa sih? Upload foto air terjun segala macam gitu ya, apa sih yang dia cari gitu kan, saya pikir seperti itu. Saya masih ingat saya ada teman saya Kang Danang yang bilang, Kang Asep naon sih naon untungna ngupload foto, naon untungna sih Kang Asep kieu aya duitan teu. Bahasa itu yang sering saya terima Kang tahun 2014, 2015, 2016. Tapi hari ini Kang, saya mungkin bisa diundang sama Mbak, sama Kang Danang itu karena proses itu. Bayangkan, kalau saya mata duitan, kalau saya memang dari awal sudah berpikirnya nominal, nggak mungkin juga nih saya diundang seperti hari ini gitu.
karena prosesnya panjang juga. Ternyata saya juga bisa jadi guide, jadi pemandu, Mbak. Ketika saya tahu lokasi, saya tahu daerah sana, saya tahu budaya di sana, orang-orang akan menghubungi kami, Mbak. Saya kebetulan juga jadi pemandu wisata juga di kawasan Geopark juga. Jadi ada banyak nilai add value yang hari ini yang kita rasakan bukan hari ini, tapi bisa saja 2 tahun ke depan. Betul, Nah, betul. itu yang kami lakukan. Kami investasi secara pengetahuan, investasi secara geografi, Mbak. Tidak banyak orang yang tahu letak Sukabumi, Mbak. Misalkan Jalan Tikus, di mana sih lokasi misalkan hari ini tempat yang paling nyaman untuk dikunjungi yang tidak banyak orang? Kan tidak begitu banyak yang tahu. Karena saya berkeliling Sukabumi, setidaknya saya punya referensi yang banyak gitu. Betul. Tamu-tamu itu macam-macam, Mbak. Ada yang senangnya di tempat yang ke air terjun, ada yang dia datangnya pengen, saya emang nggak mau rame-rame, Kang, saya pengen holiday-nya yang khusus saya saja. Ada yang pengen lokasinya edukasi wisata, ada. Nah, saya dapat uang dari situ gitu, dari jadi pemandu gitu. Saya pernah ini yang saya mau garis bawahi dari Kang Asep ini dalam beberapa kalimat gitu kan. Dari perjalanan Akang sampai sekarang, kira-kira apa yang menjadi kutipan dari seorang Asep Hidayat ini, dari seorang Hidayat Asep ini? Sepak terjangnya itu apa? Kutipannya apa gitu? Dari awal sampai hingga saat sekarang, sehingga Akang bisa ketemu dengan Mentan, Anda juga diundang sama Kick Andy gitu. Kemudian Anda juga pokoknya menginspirasi banyak orang. Mengembangkan Hanjeli yang akhirnya didukung sama banyak orang tadi bahwa sok pakai kan saya gitu. Seperti itu kan. Saya sebetulnya tidak banyak apa kata-kata ini, Kang. Cuman prinsipnya saya coba istiqomah, Kang. Karena bermain di ranah seperti ini, apalagi Hanjeli mungkin barang baru kalau di Indonesia ini. Saya masih ingat dulu orang yang terdekat saya saja masih belum percaya. Naon sih Hanjeli kok ngurus-ngurus yang gini gitu kan. Itu teh saya masih terngiang sampai detik ini, Kang. Tapi ternyata kalau istiqomah mah geuning kerasa banget yang dulu ternyata orang tahu itu ya berproses. Intinya gini sih, berproseslah secara alamiah dan tidak boleh secara instan. Karena itu yang prinsip saya yang hari ini saya lakukan gitu. Istiqomah, konsisten itu yang membuat saya sampai hari ini bisa diundang sama Mbak, sama Kang Danang ini gitu. Karena saya sih tidak begitu banyak kata-kata mutiara mungkin ya. Karena saya bukan tapi itu penting, Kang. Itu penting. Saya mengalami, Mbak, saya contoh gini. Saya minimal bisa menganalisa kawasan ini pasti akan maju atau mundur. Saya bisa menganalisa dari beberapa faktor gitu. Nah, ini juga kan awalnya dari pengalaman, Mbak. Dari saya mulai meng-create satu kawasan, yang kawasan ini dulu tidak ada apa-apa, sekarang ramai, akhirnya karena mereka terbuai, akhirnya terpuruk lagi. Ya, jadi tahu pengalaman 10 tahun ini mengelola wisata, mengelola daerah, dan saya juga kan termasuk orang yang hari ini masih tetap konsisten. Pariwisata itu tidak bisa diurus secara mandiri atau diurus secara perorangan atau juga diurus secara arogan. Paham ya? Maksudnya arogan ini gini. Ada banyak tempat wisata yang hari ini awalnya rame karena dikelolanya dengan konsep yang preman. Saya sebut preman saja. Ini akhirnya hancur. Karena padahal dalam konsep pariwisata itu yang saya ketahui itu ada namanya sabta pesona. Lamun di Sunda itu sebutnya api resik berseka somea hade kasema. Dan ini harusnya menjadi pedoman. Kalau dulu saya memang anak pramuka, kalau di pramuka itu kita mengenal dengan namanya dasadharma pramuka. Nah, adapun di pariwisata itu ada namanya sabta pesona. Api resik berseka somea hade kasema. Yang namanya tempat wisata itu harus bersih, harus ramah, harus bisa memberikan kenangan. Jadi kalau dalam bahasa sekarang mungkin apa yang bisa Anda bawa, apa yang bisa Anda kenang, apa yang bisa. Jadi banyak rumusnya gitu. Jadi tidak bisa hari ini membuat plang dibuat ini kayak hari ini. Kang Dana mungkin beberapa juga sering memberitakan dulu pas Discovery Update. Ada wisata yang hari ini rame,
Coba Akang cek lagi hari ini, ramai nggak? Karena juga Ya. ada konsep Ya. yang tidak baik yang mereka lakukan. Karena ketika orang sudah mengenal uang, itu akan berbeda ceritanya, Kang. Malah merusak ya, bukan menjaga lagi ya. Iya, karena ada ketika uang ini mereka dapatkan secara mudah, karena proses menghilangkannya juga cepat juga gitu. Ya prinsipnya kalau di pariwisata ya peganglah sabta pesona api gresik berseka somea HDK Sema. HDK Sema ini maknanya lebih besar karena jujur saya pernah ada tamu itu tidak mau digait sama yang lain, pengennya sama saya saja. Karena kami secara pribadi memberikan kesan yang terbaik. Karena setiap guide, setiap pemandu itu punya trik masing-masing. Dan saya minimal sampai detik ini masih selalu berhubungan dengan orang-orang yang pernah saya guide. Orang-orang yang kunjungan ke Kampung Hanjeli ini masih kami terus kasih beri kabar. Ini yang banyak yang tidak orang lakukan gitu. Padahal apa sih cuman SMS saja atau WhatsApp, Bapak kumaha damang ira bade amang deui atau Pak. Dan ini pola-pola yang kami coba terus gitu. Maintenance ya, ada maintenance seperti itu ya. Ya saya sampai ke hal-hal seperti itu Kang, karena yang kami bangun bukan hanya nilai uang, tapi kami bangun adalah nilai silaturahminya. Jujur saya dapat rezeki, dapat yang lain-lainnya. Misalkan saya membantu ada musola atau misalkan keluarga di sini, itu dari tamu-tamu yang pernah berkunjung ke sini Kang. Nah ini juga bisa menjadi salah satu contoh untuk sahabat nilaiku dimanapun Anda berada, bahwa ketika kita maintenance sesuatu gitu ya, termasuk juga konsumen, kemudian lagi pelanggan dan lain-lain, ini nggak ada salahnya kalau misalnya kita berkabar di beranda dengan mengatakan, hai Mbak Piana apa kabar? Apakah sudah kekurangan beras atau apa gitu, silakan order lagi. Jadi jangan putus ketika sudah nggak bertemu ya. Jadi jangan putus itu silaturahmi. Makanya di situ rezekinya ngalir terus ya Pak. Iya, kalau sudah terjadi satu kali transaksi itu dengan maintenance, dengan merawat bahagia, dengan merawat komunikasi dan interaksi, sahabat nilaiku yang menggunakan aplikasi nilaiku dimanapun. Jadi the power of silaturahmi ini saya bisa rasakan langsung Kang, dan itu nyata Kang. Jadi luar biasa gitu. Saya dulu mungkin nyangkanya apa sih harus bertemu dengan orang. Bayangin Mbak, saya pernah menggait tamu itu lewat telepon. Kebetulan kan saya kan admin wisata alam Sukabumi ya. Saya ini kenapa saya ceritain karena ini memang lucu gitu. Dia orang Jakarta, pengen ke Karangbolong, Pantai Karangbolong. Pantai Karangbolong itu sebelah timur dari Pantai Minajaya. Dari Pantai Minajaya. Yang arah Kecamatan Cibitung. Mbak bayangin, saya menggait lewat telepon. Bayangin, dia berangkat dari Jakarta, itu udah sampai Bogor. Dari Bogor dia nelpon, Kang, saya udah nyampe Bogor. Tuh dari sini mau kemana lagi? Udah Kang, lanjut aja. Lewat Cikidang aja. Nah, nyampe Pelabuhan Ratu. Dari Pelabuhan Ratu nelpon lagi. Dari situ kemana lagi Kang? Lanjut aja ke Kiara 2. Kiara 2 udah itu nelpon lagi. Lanjut ke Surade Kang, Surade. Bayangin, kalau saya tidak punya, kalau saya niatnya capek atau niatnya misalkan, ini orang ngapain sih? Mau ngapain gitu kan, capek-capek gitu kan. Tapi ada satu momen ketika saya menggait pola seperti itu, ini unik dan memang jadi pengalaman baru bagi saya. Ternyata setelah itu, ketika dia Kang, terima kasih ya atas bantuannya, ini saya ada sedikit rezeki. Yang tadinya saya apa ya? Saya nggak pernah berharap dapat apa gitu, imbalan atau apa. Padahal kan lewat telepon. Sampai ke Karangbolong, dia bisa menikmati foto-foto. Kalau tidak salah di grup wisata Sukabumi dia pernah menceritakan ini. Saya sampai guide di lokasi sampai dia ceritain lah gitu di grup itu. Artinya ada nilai yang orang lain tidak bisa rasakan seperti itu. Nah ada juga saya menggait orang tidak pernah dibayar Mbak. Ada juga. Tapi ya risiko guide seperti itu gitu. Tapi saya memang sudah tahu ini dari beberapa kaum. Tapi setelah itu mungkin dia lupa bayar atau lupa apa gitu. Tapi pas besok kan saya minta nomor rekening kan.
ya nominalnya cukup lumayan besar gitu dari yang biasa-biasanya gitu. Yang Berarti tadinya kita mau marah, yang tadinya ini ternyata alhamdulillah terbayar dengan ya lucu-lucu lah, unik gitu ketika kita mendapatkan tamu wisatawan Dan dibayarnya yang aneh-aneh 5.000 kan gitu. ya waktu itu ya? Hah? Dibayar $5.000. 5.000 waktu itu ya? $5.000. Enggak nyampe dolar, adalah di angka juta gitu, tapi ya lumayan lah gitu. Iya, berarti di Jadi sini memang lucu juga sih. kami bisa menarik kesimpulan bahwa yang diberikan oleh Kang Asep ini tidak hanya apa ya ilmu pengetahuan di daerah lokasi sana seperti apa menjadi tour guide, tapi memang kenyamanan yang nggak bisa di apa ya nggak bisa semua customer itu bisa mendapatkan itu gitu. Jadi karena sudah apa nyaman dipandu seperti itu, akhirnya ya sudah kalau apa namanya nggak mau yang lain istilahnya gitu ya Kang. Ya, ada juga yang lucu Mbak, kan gini, jadi pemandu itu kan ada SOP-nya ya, ada aturannya. Contoh misalkan kita kan ketika liburannya ketika pas musim hujan, kita tahu nih arah ke sini pasti banjir. Saya jelaskan juga kepada mereka, kalau Anda liburan ke sini, ini pasti banjir loh, karena kita tahu betul gitu, ini akan jadi. Ada juga yang ngeyel gitu, ya udah kan nggak apa-apa, ya udah hayu ya, kalau memang mau ini, tapi ya kalau pas udah nyampe ke sana, tuh kan, saya bilang apa, kan banjir, saya bilang, ya udah putar balik lagi gitu. Tapi jadi kenangan manis gitu bagi mereka gitu. Terus kedua, saya kan sering meng-create juga, kebetulan saya kan di Pok Darwis juga, dulu namanya Kompepar kan, Mbak, kelompok kelompok Kompepar, ya. Kelompok pariwisata ya, penggerak pariwisata. Nah, kami juga dulu kan ketemu dengan para penggiat juga, para pengurus beberapa objek wisata. Saya nggak pernah Kang dibayar seperak pun Kang. Saya, Kang Igoy, Pak Teguh, yang lain-lainnya dulu yang di Jampang itu nggak pernah dibayar seperak pun. Bahkan kami udunan Kang untuk beli bensin. Kenapa? Karena kami punya niatan Sukabumi, terutama pantai wisata yang ada di Jampangan, harus dikelola secara memang profesional gitu. Nah, kebetulan saya juga kan kerja. Nah, kalau misalkan itu kami juga patungan nih beli bensin, misalkan saya Pak Teguh dengan Kang Igoy, Kang Gesta, ya sama yang lainnya. Tapi ketika di satu objek wisata, akhirnya kan kami disambut juga makan bareng gitu kan sama mereka. Jadi Kang aya bahasa jauhi kardet deketan sanggul liwat itu teh lamun bahasa orang mah lalanian saya dulu ketika saya ke beberapa objek wisata, kita ngurusin mereka juga, ngajakin mereka coba kolaborasi, alhamdulillah. Terus yang selanjutnya ada kepuasan sendiri Kang ketika objek wisata itu terkenal. Dulu yang saya cita-citanya hanya foto-foto saja, posting di Facebook, selesai. Tapi hari ini saya masuk ke ranah yang perlu kita punya tanggung jawab. Apa? Tentang maintenance, tentang organisasi. Nah itu yang hari ini kita coba. Dan saya hampir 6-7 kali saya bawa Sibolang. Jadi kami untuk mengenalkan beberapa objek, itu kami coba berkolaborasi dengan beberapa stasiun TV nasional. Sibolang ya. MTMA termasuk Thousand Mile, Travel Addict, banyak lah beberapa stasiun. Jadi alhamdulillah kayak sistem paralel gitu ya. Kenal dengan satu, kenal juga dengan yang lainnya. Jadi kalau nggak kenal sama saya, mungkin kenal dengan Kang Igoy, Pak Teguh, dengan yang lain-lainnya. Kalau Sibolang, memang kebetulan spesialisasinya dari kami gitu. Oh, Kang Asep, mana nih kira-kira tempat wisata yang perlu kita kunjungi? Ya udah Kang, nih. Nah sebelumnya kita juga nemuin kades dulu, nemuin pengelola dulu gitu kan. Jadi ada rasa bangga di satu sisi ketika tempat wisata itu memang masih eksis sampai detik ini. Eksis dan terjaga ya tentunya Kang. Ya, tapi ada juga Mbak yang collab juga yang memang karena mungkin punya prinsip masing-masing juga sih. Kalau sudah kami hanya menjalankan, kalau udah jalan ya silahkan masing-masing. Kalau di jalan memang ada yang hari ini tidak lanjut, ya itu kami secara tanggung jawab sudah melakukan itu. Nah ini PR yang hari ini juga saya juga punya PR besar juga hari ini. Bagaimana mengintegrasikan satu kawasan dengan kawasan lain, objek wisata. Karena saat ini juga ada beberapa yang masih mandiri, masih
mengolah sendiri, karena pariwisata itu kan konsepnya apa ya, sustainable, berkelanjutan, terus perlu berjejaring. Nah, kadang-kadang dalam berjejaring ini mereka masih punya ego masing-masing, ego sektoral gitu kan. Nah, padahal kalau konsep wisatanya sudah berkelanjutan, ada mengandung unsur edukasi, itu tinggal berjejaring saja. Yang si A misalkan edukasinya apa tentang budaya, ini tentang alam, ini tentang kesenian, ini tentang kuliner. Sebetulnya itu bisa jadi paket wisata yang hari ini kami kelola gitu. Nah, ini PR yang memang masih belum tersampaikan. Adapun untuk PR Hanjeli, kami memang hari ini masih banyak, tapi ya berproses juga. Artinya ada beberapa hal yang perlu kita sinkronkan, karena di Hanjeli ini sekarang sudah brandingnya memang Hanjeli, tapi juga kami mengelola beberapa lokasi wisata yang lainnya juga. Ada kopi juga, kami juga termasuk ada perkebunan karet. Bicara Hanjeli, apakah di tempat Akang sekarang ada produk yang bisa kita perlihatkan untuk sahabat nilai itu? Bisa kan kalian nunjukin? Ada. Jadi kita bisa. Seperti apa sih bentuknya, berasnya atau kemasannya? Bagaimana? Saya ambil dulu deh. Mau? Sebentar, ini nggak apa-apa, ditinggal dulu. Iya, boleh, nggak apa-apa. Oke, Kang. Silakan. Oke, Kang, silakan, Kang. Ini jenis. Oke, Sobat Nilaiku, sekarang kita mau perlihatkan ke Sobat Nilaiku semua bagaimana sih bentuk Hanjeli itu. Nah, silakan, Kang. Seperti inilah bentuk Hanjeli. Bentar. Dan ini kemudian produknya bagaimana, Kang? Iya, kelihatan. Agak naik sedikit. Nah, ya. Oh, kayak kedelai ya tapi bentuknya. Kelihatan ya? Ya, kelihatan, Kang. Nah, modelnya seperti ini, Mbak. Ini agak bulat. Ini jenisnya Hanjeli batok. Ada juga Hanjeli ketan. Ini agak ukurannya putih. Iya. Nah, ini mudah dikupas. Tapi kalau Hanjeli batok ini agak keras. Keras. Ini apalagi ini Hanjeli Hanjeli batu. Ini lebih keras lagi, Mbak. Kalau batu. Itu yang batu tuh, yang waktu itu pernah saya temuin. Kang, kalau boleh tahu, Kang, harga kisaran Hanjeli berapa sekarang sekilo, Kang? Iya. Dengan berbagai jenis itu tersebut. Ini ada beras Hanjeli. Itu berapa nih? Ukuran? Ini 250 gram. Ini harganya cuma 15.000. Ini kalau dibuat bubur ini cukup untuk sekitar 5-7 orang. Oh, lumayan terjangkau. Jadi juga lumayan memang cepat 5-7 orang untuk sekali makan, Kang? Atau misalnya untuk 3 bulan makan? Bahkan lebih, Kang. Kalau buat perempuan ini bisa sampai 10 orang ini. Saya kemarin kalau saya buat 1 kilo itu, 1 kilo Hanjeli, beras Hanjeli itu bisa sampai untuk 40 orang, Kang. Wah. Nah, ini. Dan dia istilahnya mengembang gitu ya? Ya, sangat mengembang. Kalau misalkan hitungannya gini, 1 kilo Hanjeli airnya itu bisa di angka 7-8 liter. Benar-benar bisa mencukupi satu panci. Hajatan. Nah, ini kemasan tadi ini bisa satu keluarga besar kayaknya. Bisa. Ya, jadi untuk ini bisa untuk satu keluarga besar. Nah, ini juga ada tepungnya. Ini brandnya sama Hanjeli Aba Asep. Brandingnya Hanjeli Aba Asep. Terus ini tepungnya, tepung Hanjeli. Jadi ini sama kayak tepung beras. Bisa dibuat dodol, bisa dibuat brownies, bisa dibuat kue yang lain juga. Nah, ini. Dan selama ini menjualnya ini ada display tertentu, counter atau apa? Kalau gitu untuk offline kami jual di beberapa, Kang. Ada yang di Dekernasda, ada di kafe-kafe. Kami juga ada di reseller juga. Ya. Ada reseller juga kalau di Jakarta. Menghubungi Nilaiku ya, seperti yang di Zulfa bilang kemarin ya. Ini rengginangnya. Ini masih harus coba nih. Kalau online-nya di mana nih, Kang Asep? Online-nya? Bisa ke WA saya.
Sebetulnya kan saya juga ada di marketplace, di Shopee sama di Tokopedia. Oh ya. Cuman kemarin sempat ada trouble, saya lupa password. Aduh. Makanya ini bikin baru. Oke, dan sebentar lagi juga produk-produk ini ada di Nilaiku. Kang Asep sebentar lagi juga menginstal aplikasi Nilaiku ya. Nanti cobain promosi pakai Nilaiku. Nah, ini giginya. Rengginang. Ini rengginang original. Nah, ini jenis Hanjeli ketan. Dimakan kan? Dibuka kan? Dibuka, dimakan. Kira-kira seperti apa rasanya? Coba perlihatkan. Kita hanya bisa membayangkan bagaimana rasa rengginang. Itu ada berapa rasa tuh? Sebetulnya ada rasa terasi, ada udang, ada original. Tapi setelah saya coba ini, yang paling laku itu ada terasi mungkin sama original, Mbak. Kalau terasi memang ada tuh rengginang terasi ya, memang sudah. Ini mau dicoba sama saya atau Mbak boleh beli aja, nggak apa-apa. Nanti ordernya lewat all shop aja deh, Pak. Kayaknya saya tertarik tuh sama beras hanjelinya. Beras hanjelinya luar biasa keren. Ini kami juga kemas pakai sistem standing pouch. Jadi aman ya. Di sini ada cara penggunaan, cara penyajian, ada manfaat dari hanjeli, mengobati alergi pada kulit, sebagai pencegahan penyakit kolesterol, kandungan karbohidrat rendah dan tinggi serat, menurunkan resiko osteoporosis, mencegah dan mengobati kanker. Jadi sebetulnya termasuk yang stunting juga, Mbak. Di sini ada cara penyajiannya, cara penyajiannya bisa diikuti saja. Jadi gampang. Ini brand Hanjeli Abah Asep. Saya di marketplace lupa password, Kang. Aduh, saya sampai bingung ini. Yang di toko hijau ada, Kang. Padahal kan sekarang segala sesuatu itu berurusan dengan online dan lain-lain. Jangan sampai lupa password, sahabat Nilaiku ya. Karena ini penting untuk kelangsungan usahanya masing-masing. Iya, Kang. Aduh, saya udah bikin 2 itu. Jangan seperti Kang Asep ini. Kalau hilang jangan ditiru lah, itu mah jeleknya saya tuh. Atau enggak disimpan, ganti HP. Jadi ada beberapa juga aplikasi saya lupa password karena memang kan biasanya ada sandi khusus gitu. Cuman nggak tahu apa itu, saya lupa weh. Terus nomor yang dulu kan memang dirubah juga. Ya itu mah jangan ditiru, itu mah contoh saja. Jadi tidak baik juga kalau memang lupa password mah. Tapi tidak lupa pulang sih, Kang, insya Allah. Iya, aduh, menarik banget ya Pak pembahasan kali ini. Piraku wae siga Kang Sate, 3 kali lebaran 3 kali puasa yang lupa pulang. Bang Toyib. Oh iya, Bang Toyib. Aduh, Kang Asep, sebetulnya kita pengen ngobrol lebih banyak lagi sama Nilaiku, ya lebih banyak, dan ini juga udah cukup banyak informasi yang tersampaikan ke kita dan juga sahabat Nilaiku dimanapun, bahwa ternyata apa yang dilakukan dengan dasar ikhlas, kemudian lagi tanpa pamrih dan lain-lain, yang pada awalnya itu hanya melakukan sesuatu berdasarkan minat, kemudian lagi motivasi yang ada ingin memberdayakan masyarakat seperti itu, kemudian lagi kita melihat potensi yang ada di sekitar kita. Ternyata pada akhirnya dilakukan dengan ikhlas seperti yang Kang Asep Hidayat ini lakukan, secara istiqomah, akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Sampai sekarang ini sepak terjangnya akhirnya didukung oleh banyak orang dan juga mendapatkan apresiasi, hikmah, reward yang banyak. Apresiasi itu pasti hikmah yang luar biasa dari perjalanan yang lumayan panjang sih kalau saya lihat sih ya, bertahun-tahun seperti itu. Tapi kan kita cuma ngeliatin aja kok baru kemarin sekarang udah berhasil gitu kan. Padahal prosesnya nggak gitu. Padahal prosesnya nggak seperti itu, pasti panjang. Dan nanti kita mungkin bakal ngobrol lagi sama Kang Asep Hidayat di sesi dengan 2 kali hal-hal yang lebih spesifik lagi. Iya, yang lebih bagaimana dia mengembangkan usaha Hanjeli ini, ya kan? Dan nanti bagaimana pengalamannya dia menggunakan Nilaiku ya. Betul nggak sih? Betul sekali. Betul. Iya, dan jangan lupa Viana, kita sampaikan juga ke sahabat Nilaiku dimanapun, kalau misalnya belum update, silakan update langsung ke Play Store kita. Betul, Cari Nilaiku Micro E, dan yang belum download langsung download ya.
Ya, karena aplikasi Nilaiku akan terus berkembang menjadi lebih baik lagi ya Pak Dana. Untuk pengembangan lebih keren lah pokoknya, jangan ditungguin aja nih. Gitu. Ya, betul. Betul, tapi sinyal saya di sini lep-lepan, jadi saya nggak kurang nyambung. Itu kan Mendukung satu sama lain karena memang Nilaiku ini juga lahir dari para petani, Dan kembali ke pelaku UMK. petani dan juga pelaku usaha mikro kecil. Seperti Ya. itu. Kang Asep, hatur nuhun pisan Ya. obrolan Ini- Anda. sami-sami Kang. Oke, Oke. baik Kang Asep, terima kasih sekali atas kebersamaannya. Terima kasih banyak Sekarang Kang Asep, Kang Dana. ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada sahabat Nilaiku di Iya. Lombok Timur, Di Lombok, di Barat, Pasaman, di Sumatera, Sukabumi. Garut, dan Sukabumi. Sukabumi ini juga termasuk wilayah Kita, di Nilaiku di sana, di Sukaraja itu. Iya. Kalau dari saya mah apa Kang ya? Jangan ada- jangan. Halo? Iya, Kang. Terutama khususnya untuk masalah usaha kan. Iya, Usaha silakan. mikro kecil itu. Iya. Gitu. Yang penting gini, kalau untuk teman-teman yang UMKM itu hari ini juga kita kan nggak tahu ya PPKM akan selesai sampai kapan. Yang terpenting adalah upgrade Ada hubungannya skill. ya UMKM sama PKM ya? Ada. hubungannya, KM. Ada misalnya banyak yang belum tikar juga. Iya, betul. Ya Hanjeli alhamdulillah masih secara penjualan sih masih bisa kalau apa ya? Kalau normal sih enggak, cuman memang agak turun tapi masih bisa lah ada sedikit-sedikit rezeki yang masih mengalir ke kantong kami juga dari setiap pembelian itu. Artinya apa? Harus lakukanlah inovasi, upgrade skill, tambah pengetahuan dari manapun, jangan lelah berproses. Yang penting mah semangat terus untuk pejuang UMKM karena kita adalah bagian dari tiang negara, penyangga negara ya kalau bahasa ini nama. Karena ekonomi ini maju juga salah satunya dari UMKM yang terkecil seperti kita ini. Tetap semangat, yuk jadilah UMKM yang tetap berproses menjadi mandiri. Istiqomah dan sabar ya Pak. Nah, Itu sih, Wah. itu yang saya Luar pelajari dari biasa. Kang Asep. Harus istiqomah, jangan Iya. mau instannya aja. Keren banget sih. Luar biasa. Segala sesuatu yang besar itu awalnya dari yang kecil ya Kang ya. Betul. Siap. Iya. Ya. Ini bukan di Pelabuhan Ratu saja ini bukan. Dimanapun ada Kang ya. Baik, Baik, Dana. terima kasih sekali untuk kebersamaannya hari ini. Hatur nuhun pisan Kak Asep, sukses dengan usaha Hanjelinya dan Amin. pariwisata di Sukabumi mudah-mudahan Betul. maju. Apalagi setelah Amin. ada sentuhan dari Kang Asep Hidayat dan teman-teman di Pajampangan, ya. Mudah-mudahan Sukabumi juga, kalau saya melihat dulu seperti intan di dalam lumpur, sulit dicarinya gitu kan, karena Sekarang macet dan sudah- lain-lain. Sekarang sudah berubah Sekarang- Sukabumi. Sekarang mudah-mudahan lebih tertata dan juga kemacetan di sana juga bisa dikurangi walaupun misalnya nggak mungkin nggak macet seperti itu ya. Ya, dan akhirnya bisa diakses dari berbagai arah ya dan bisa menumbuhkan perekonomian di sana. Amin. Dan akhirnya juga UMKM di sana juga bisa terbantu dengan kedatangan pariwisata dan Amin, maksudnya amin. wisatawan gitu kan. Wisatawan. Dengan Amin. kedatangan wisatawan. Iya, amin. Pokoknya Thank you maju pisan terus. Kak Asep. Iya, Sama-sama atau nuhun. Iya, hatur terima nuhun kasih pisan. Kang. Maju terus buat kampung wisata dan nanti museumnya ya sebentar lagi mau dibuka. Amin. Dan Ntar kita Kalau update di Instagram, sosial media di ya. Facebook. Iya, Ya. baik. Nanti linknya Kalau- akan kalau- kami cantumkan juga. Ya, kalau ke pandemi kita sudah usai nanti kita liputan langsung ke sana kan. Betul. Siap.